Liberia di Afrika, hampir 40 tahun berkonflik, tidak berkesudahan, perang saudara. Seorang tokoh namanya Maria Helena kemudian terinspirasi, apa yang bisa kita gunakan untuk menghentikan konflik ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, sebegitu panjang konflik yang terjadi di Liberia itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan gerakan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Juru Damai dan sebagainya datang ke sana, tidak ada satu yang bisa menghentikan, karena konflik itu bersumber dari dalam, perseteruan antara kelompok-kelompok faksi-faksi yang ada di Liberia. Yang dilakukan oleh Ibu Helena pada saat itu cuma satu hal. Di sini kita meyakini bagaimana perempuan itu bisa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, baik untuk mewujudkan situasi yang kondusif maupun mempengaruhi perubahan-perubahan peradaban di muka bumi. Kayaknya dari PPA ada. Ibu Maria Helena pada saat itu menghubungi seluruh perempuan yang ada di Liberia, baik yang gadis, ibu, kemudian pekerja-pekerja, Masih ini aktif ya. melakukan aksi mogok seks selama 1 bulan. Dan semuanya senjata laras panjang itu disembunyikan di bawah rumah. Gimana? Ternyata laki-laki nggak bisa apa-apa. Mereka gagal-gagal selama ini, ternyata memang mengandalkan perempuan juga. Begitu perempuan menghindar kan gitu, dan tidak ada satu memang mereka komit, Bu. Selesai perang. Dan setelah itu, Ibu Maria Helena mendirikan Partai Solidaritas Perempuan, partai pertama pemilu pertama di Liberia, dan partai itu menang dan beliau terpilih jadi presiden. Dan sampai hari ini beliau masih memimpin Liberia dan berkedudukan di Monrovia. Yang salah satu Ibu Nyimas yang kemarin kita temui waktu menyusun konsep SDGs. SDGs itu Sustainable Development Goals itu ya, untuk mewakili negara-negara terbelakang itu diwakili oleh Maria Helena dari Monrovia, kemudian negara berkembang itu dari Indonesia, kemudian ada Prancis dan Amerika untuk memberikan konsep-konsep negara-negara maju. Nah, ini ingin saya mau buktikan. Jadi ibu-ibu jangan sampai merasa bahwa kami cuma sedikit. Nah, tapi tadi saya kira Pak Ketua sudah menyemangati kita. Suara kecil yang kita desahkan di tempat ini akan sangat dahsyat kalau memang itu adalah hasrat dari dalam diri kita untuk disuarakan menjadi suara perdamaian. Nah, Bapak Ibu, sedikit kilasan ya. Kenapa ini menjadi penting? Memang sejarah bagi kita. Indonesia ini menjadi negara yang sangat makmur, kaya dengan keberagamannya. Justru karena keberagamannya. Namun kalau keberagaman ini tidak dikelola dengan baik, ya, maka keberagaman ini justru berubah wujud menjadi monster yang menakutkan yang kita sebut dengan perbedaan. Ketika perbedaan itu sudah muncul di permukaan, maka dia bukan lagi kekayaan, tetapi menjadi senjata pemusnah massal yang bisa memisahkan antara saudara dengan saudara, antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, hanya karena perbedaan. Padahal kalau kita tarik ke belakang, bukankah kita lahir dari perbedaan? Nah, ini perdebatan saya selalu dengan Ibu Nyimas. Nggak mungkin kita bisa lahir dari jenis yang sama. Karena bapak kita dengan ibu kita dengan jenis yang berbeda, maka kita lahir. Artinya apa? Ternyata memang perbedaan itu bisa dikelola menjadi sesuatu kekuatan, menjadi satu kebahagiaan, keindahan, dan kedamaian yang bisa saling membutuhkan. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya. Sebenarnya itu sudah selesai dari Pak Dirma, semuanya sudah diulas bersama beliau. Jadi saya pikir juga mau saya bicara apa lagi kan gitu. Ya, tinggal menggarisbawahi aja lebih tebal supaya ini menjadi satu semangat kebersamaan yang baik. Kemudian kalau kita lihat juga dalam setiap kejadian konflik ya, dimanapun bahkan di dalam kondisi perang, maka perempuan dan anak-anak menjadi kelompok rentan dan korban yang paling menderita. Karena memang dalam strategi perang yang tidak beradab, korban perempuan dan anak-anak ini sengaja disasar untuk menjatuhkan mental musuh. Karena biasanya kalau ada korban yang berjatuhan untuk perempuan dan anak-anak, maka pihak-pihak pemimpin-pemimpin dari kelompok sana akan ditimpakan seluruh kesalahan kepada mereka.
bahwa mereka tega menyaksikan korban berjatuhan dari pihak orang yang lemah ya, dan lebih mengedepankan ego mereka dengan senjata ampuh dan senjata kekuatan-kekuatan yang mereka miliki. Dengan satu harapan ya, itu yang disebut dengan apa namanya, menciptakan perang untuk berdamai. Civis pacem para bellum, kan? Ciptakan perang untuk berdamai. Jadi mereka sengaja membuat tekanan-tekanan yang kuat ya, supaya nanti pihak musuh itu bisa hancur mental dan apanya, semangatnya. Kemudian mereka tergerak hatinya untuk berdamai. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukan tanpa sengaja. Kenapa itu menjadi penting? Dari semua kalangan, perempuan dan anak-anak harus dilindungi, karena dia selalu menjadi objek di dalam tindakan kekerasan dalam kondisi konflik dan perang. Tapi ibu sekalian, bapak sekalian, ada kabar baiknya. Ternyata kalau kita lihat dari sisi fitrahnya, di sisi lain perempuan ini secara alamiah memiliki potensi dalam mewujudkan perdamaian dan mengikat kohesi Karena kalau jam sosial. berapanya kita nggak tahu. Saya kira kita semua yang para kaum bapak dulu ada orang-orang yang sangat gagah, yang sangat ego, yang menunjukkan segala kemampuannya. Begitu tertarik dengan lawan jenis, semua itu hilang. Di sini ada kohesi sosial yang sangat memikat ya, supaya orang itu bisa tertata dan terarah pandangan dan ideologinya. Maka orang bijak sering mengatakan, kalau kita mendidik seorang laki-laki, maka dia hanya mampu mengangkat derajat satu keluarga. Tetapi kalau kita mendidik dan mencerdaskan perempuan, kita sejatinya telah mendidik satu generasi. Nah, di situ tadi kepentingannya. Kenapa perempuan ini menjadi sosok potensial? Dan saya kira Sri Kandi TP Sriwijaya ini sudah berada di track yang benar kan? Kita mulai dari tokoh perempuan dulu. Karena melalui tokoh perempuan ini nanti dia akan merambah, menular dan bergema ya, di semua pelosok-pelosok, di semua perkumpulan-perkumpulan. Nah, karena kalau kita lihat kembali kepada sejarah sebelum 1928, Bu Kimas dan teman-teman sekalian, ya, ada kongres perempuan pertama. Nah itu yang dia baik. Dan tokoh-tokohnya itu banyak dari Sumatera, dari Jawa, ya, dan dari Maluku. Saya kira kita kembali, bukan berarti kita bernostalgia, tetapi coba kita menggali kembali potensi-potensi yang ada di tokoh perempuan untuk menjadi penggerak dalam pembangunan dan perdamaian. Mungkin sedikit saya ingin mengulas kenapa perdamaian itu menjadi penting. Secara fitrah, manusia itu sebenarnya berkembang dan mencari jati dirinya. Ujung jalan daripada pencarian jati diri setiap manusia itu selalu berujung kepada humanitarian, kemanusiaan. Kapan kita bisa mencapai titik puncak kemanusiaan itu? Coba kita rasakan, kita renungkan, dan coba kita juga bicarakan di lingkungan terdekat kita. Tanda utama yang pencapaian itu bagaimana kita bisa tersentuh perasaan hati ya, atau rasa cinta kita, dengan bagaimana kita bisa mencintai orang lain melebihi daripada cinta kepada diri kita sendiri. Nah, pada saat itu sebenarnya kita sudah mencapai namanya derajat humanitarian atau nilai-nilai kemanusiaan tertinggi.